Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, dan teman-teman muda juga karyawan yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Tidak terasa ya, ketemu lagi ya. Dulu juga di sini yang lagi ya. Di sana ya, sebelumnya di sini. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita sebagai umat lingkungan Bidokara itu satu berbosku Bidokarian merayakan perayaan Misa Lingkungan ya di Sabtu 19 Juni 2025. Sabda Tuhan yang nanti kita akan dengarkan dan renungkan di dalam bacaan Injil dari Injil Matius. Kita diajak untuk melihat diri kita, apakah kita itu sudah pantas menjadi murid-murid Kristus atau belum. Ketika Yesus mengatakan, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Nanti yang bisa menjadi cerita atau sharing di dalam hati. Teman-teman, di awal perayaan Ekaristi kita ingin sejenak menyadari bahwa kita semua adalah orang yang berdosa. Mohon ampun di hadapan Tuhan supaya kita layak merayakan misteri suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Para Ayah, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya ke Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Bagi sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakar menjadi roti bundar tak berarti. Adonan itu tak berarti karena mereka diusir dari Mesir sehingga tidak dapat melambat-lambat dan mereka tidak menyediakan bekal bagi dirinya. Orang Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Maka itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itu pun malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Usul tanggapan pimpinan doktrin kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Kekal abadi kasih setianya. Dia mengingat kita dalam kerendahan kita. Kekal abadi kasih setianya. Dia membebaskan kita dari para lawan kita. Kekal abadi kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Kekal abadi kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Kekal abadi kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang perkasa. Kekal abadi kasih setianya. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan.
Yesus ya, di dalam Injil Matius ini juga menjadi cerminan bagi diri kita. Sejauh mana kita sudah menjadi hamba-hamba Tuhan kita Yesus Kristus, sejauh mana kita sudah menjadi orang yang terpilih, sejauh mana kita sudah menjadi saksi atau murid Yesus Kristus, di mana kita dicurahi oleh Roh Kudus untuk mewartakan kebaikan dan cinta kasih. Maka kemudian dikatakan di situ, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan dia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Belum lama ini, mungkin kemarin Kamis ya, kami para romo kami seangkatan saya merayakan ulang tahun umat yang ke-7. Bisa berat merayakan, memang tidak semua umat diundang, tapi jangan marah-marah tidak diundang, karena dengan terbatas saya hanya mengundang yang sekep-sekep bisa lagi dan juga beberapa undangan yang terbatas. Di dalam perayaan syukur itu kami sepakat untuk merenungkan tentang angka 7 dalam bahasa Jawa apa? Pitu, artinya pitu. Sejauh mana bahwa kita itu, kami para romo itu yang baru lulus balita, kemudian 6 tahun 7 tahun itu merasa ditolong oleh Tuhan. Dan kemarin cerita dari para romo, saya hubungi sendiri, saya minta dan membuat foto para romo yang lain juga untuk cerita dari atau panjang tuh. Tapi menarik apa yang dikatakan oleh teman-teman saya bahwa ya pertolongan Tuhan itu hadir setiap waktu. Dan bagaimana menyadari kalau Tuhan sudah menolong kita, kita harus menolong orang lain. Sesimpel itu. Tapi apakah kita selalu begitu? Seringkali kan kita itu egois. Gusti, aku ditolong, baru ditolong, kita tak boleh ngomong dia. Seringkali seperti itu. Maka sekiranya hampir sama dengan apa yang mau kita renungkan ini. Nanti bisa sharing ya, kalau saya memilih ya dianya lagi nanti biasanya siapa yang 1-2 sharing ngomong. Mungkin skopnya silahkan, skopnya mau di keluarga, lingkupnya ya, atau lingkupnya di lingkungan. Apa tuh yang sudah dibuat kepentingan pribadi ya, seperti pribadi itu apa tuh sih gawe supaya menunjukkan mungkin murid Yesus Kristus, atau di lingkungan apa yang sudah lingkungan buat sehingga menunjukkan kalau lingkungan bosku ya gimana ya, dalam memperhatikan mungkin kawan-kawan muda atau mungkin juga orang-orang yang lain yang perlu diperhatikan. Nah, itu yang menjadi identitas murid Yesus Kristus. Silakan sebelum nanti mungkin ada sering-sering dan lainnya, silakan dengan mencoba untuk merenungkan ya sejauh mana hubungan ini sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Apakah kita itu sebagai orang Katolik itu ya mau Katolik, ya mau Islam, ya semuanya gereja, seperti sembahyang, ini kan masih salah ya. Sebagai orang Katoliknya belum sempurna. Yesus kan mengatakan melalui Rasul Paulus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita hanya beriman saja kita belum selamat. Tapi kalau kita sudah beriman dan kita melaksanakan kebaikan, mewujudkan iman itu dalam perbuatan nyata, sekecil apapun, mungkin tersenyum, mungkin menyapa, mungkin menolongi tiba-tiba nyebrang dan sebagainya, itu yang dinamakan kita sungguh-sungguh melaksanakan sabda Tuhan. Saya berada di Bengkulu. Nah, orang baru pertama. Saya Bapak dan Ibu ketahui bahwa secara mendadak saat suami saya kontrol kesehatan di Jogja, tak tahunya disitulah akhir hayat Tuhan mengakhiri. Dan dia sudah mengatakan, saya bersyukur mengapa saya bisa masuk ke rumah sakit Pantai. Dan saat itu mendapat serangan jantung. Tapi syukur bahwa dia mengatakan saya syukur sekali bisa masuk ke Pantai. Dan akhirnya beliau dipanggil Tuhan karena dia seorang pelakon kebetulan sekali pada tanggal 9 September 2023 Tuhan memanggil dia kembali kepada Allah. Nah, ini yang menjadi masalah saya di sana banyak keluarga, namun dalam arti keluarga negara tidak ada sama sekali.
basicnya memang basic tidak seperti di sini, toleransi yang masih sangat tinggi. Kalau di sana kita mau pertemuan atau latihan itu kadang-kadang Pak RT-nya merasa terganggu. Tidak mau rumputnya hijau atau gereja yang lain atau mungkin malah bukan gereja bertaringnya. Maka masa depan gereja itu ada di tangan anak-anak muda. Nah, ketika membaca sabda Tuhan ini, saya tuh kemudian merenungkan, apakah saya sudah pantas disebut oleh Tuhan? Lihatlah, itu hambaku, Roma yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan untuk mempercayakan orang-orang muda kepada. Sehingga ketika menemui orang-orang muda itu yo ono mangkle itu dikon kumpulnya angel, mager, malas, gerak, baper, bawa perasaan, sering gampang nesu, gampang baperan. Lalu kemudian juga hanya memikirkan dirinya sendiri. Undangannya daki-daki Komisi Kepemudaan muda 50 orang sini OMK sing teko 10 teko 15 mangkel bener dadi wong ya mangkel panitia yang ngono. Tetapi saya biasa untuk bersabar bahwa anak muda itu dinamis. Maka piye caranya membuat anak muda itu tertarik untuk mengikuti acara-acara yang kita buat. Bukan hanya acara formal saja, acara formal mereka sudah mendapatkan di sekolah, di mana kampus, di sekolah itu sudah acara formal. Tapi acara saya nggak formal, mungkin kalau di rumah biasa ya kita mungkin buat barbeque-an, ya, atau Natalan bersama Pasar Kecanom, Pascan bersama Pasar Kecanom. Tapi kita kasih uang loh ya, jadi aku cari uang memang kayak gitu ya. Jadi makanya Komisi Kepemudaan membuat acara yang begitu menarik juga, misalnya camping rohani di Pantai Rumput, itu yang dapat juga banyak itu. Nanti juga di tahun ini kita akan membuat ziarah jubileum, itu juga banyak yang ikut. Tapi ini mau Islamik kumpul belajar apa mau jadi pendamping OMK, tapi yang menang itu harus terjadi. Itu tidak itu dilangke ya, yang muda nggak ada yang mau mendampingi yang nggak mau mendampingi anak muda. Tantangan yang lain seperti anak muda ya, ini saya bicara tentang anak muda dengan bisa praktikkan kepada anak-anak muda soal relasi terutama nanti tidurnya ya soal jodoh ini sekarang cari jodoh itu orangnya kan ngomong ya circle pertemanan saya itu wong kantor ya, wong kantor itu bukan pemikul salib ya, bukan pemikul salib semua orang-orangnya itu pemikul apa ya, tapi wah terus kemana? Ya itu loh, nanti ya kita nggak sama-sama mikul salib. Waduh, buat kamu cari yang lain, buat kamu malas kamu, ya dan sebagainya. Tantangan zaman sekarang. Padahal kalau mau dituruti nanti uangnya loh angel karena mereka sendiri, dalam artian sekarang kan di untuk atur untuk ngurus pernikahan ya di sipil ya, itu kan tidak bisa kalau beda loh ya uangnya meneh nih wes piye carane ya kan. Nah wis to rasa sik aneh golek apa wong sadul itu ngomong wito gitu loh. Misalnya kalau dia ditanya mau enggak ikut, kalau enggak ya udah pol minimal kalian ini tetap kontungan bayar ya karena jodoh gue jadi jauh. Kalau kalian mau menikah ya wes lah nikah, tapi tetap setia pada iman masing-masing. Meskipun nanti kami yang kesusahan akhirnya itu ono trik-trik tertentu ya, trik-trik tertentu di mana kita harus membantu pasangan-pasangan yang beda agama. Kita punya trik-trik, tapi asalkan lu harus setia. Yang harus was-was itu yang perempuan itu mudah tertarik ke dalam sektor yang lain. Maka kalau itu yang mendampingi orang muda, yang pertama soal jodoh ya. Yang kedua ini soal iman. Seringkali kalau nggak hati-hati anak-anak muda kita itu pengetahuan imannya gagal. Kondisi ngomong kudu gereja, kudu gaya tanda salah, kudu nyolong kene ngomongnya bayu suci apa ya ngomong ya formal aja ya, supaya hormat aja ya orang lucu aja.
alias sebenarnya kalau anak muda kita nggak tahu, hanya menganggap misa itu mau pertemuan biasa. Bahkan saking pertemuan, romonya memilih dong jalan apa jangan sampai ya, saya mau bantu aja sebagai romo komisi dan juga sebenarnya punya anak masing-masing. Mari kita jaga, mari kita sebenarnya rawat semuanya, baik itu iman, baik itu relasi, supaya tetap setia pada panggilan Tuhan yang menjadi orang Katolik. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus bangga dengan kita semua mengatakan, lihatlah mereka ini hambaku, umat lingkungan satu berbosku di kalian yang kupilih dan kukasih, kepadanya aku berdoa. Ini benar ini awas nanti ganti server. Mari terima kasih kita sejenak kita perlukan sahabat Tuhan dan nanti kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudara yang terkasih, Allah adalah sumber hidup dan harapan sejati. Maka marilah kita berdoa kepada-Nya. Allah Bapa di surga, kami mohon berkati untuk Bapak Paulus, para uskup, dengan biarawan dan biarawati, serta para romo di para kuburan, agar selalu sehat, kuat, sabar dan setia dalam memenuhi tugas pelayanan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Kami Allah yang Maha Pemurah, kami mohon berkat-Mu untuk keluarga besar Magang Bursa. Semoga usaha berjalan lancar, sukses, maju dan berkembang. Para karyawan bekerja dengan rajin, penuh semangat dan tanggung jawab. Kami mohon Allah Bapa Maha Kasih, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh umat, lingkungan dan bosku. Semoga selalu rukun, bersatu dan penuh semangat dalam kebersamaan menghadapi hidup dan masyarakat yang sangat luas. Kami mohon Allah sumber hidup dan harapan, kami mohon berkat-Mu untuk mereka yang sedang sakit. Semoga Engkau berkenan jamah dan memberikan kesembuhan, yang menderita atau berikan kelegaan, yang berputus asa Engkau limpahkan semangat, yang telah meninggal dunia Engkau berikan kedamaian jiwa. Kami mohon Allah yang Maha Penyayang, kami mohon berkat-Mu untuk semua yang hadir di sini, yang telah mendengarkan sabda untuk selalu siap sedia berbagi kepada sesama kami. Kami mohon Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan umat-Mu, berkenanlah Engkau menerima dan mengabulkan di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa bersama Tuhan dan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapan wisuda. Bila
Maha bijaksana, curailah kami dengan roh putramu berkat roti dan anggur ini. Semoga dengan dibebaskan dari belenggu dosa, kami mampu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Kau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan di menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, penyerahan dunia, selamatkan kami, karena melalui sehari dan kebangkitanmu. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar
seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan juga Uskup Agung kami Robertus serta semua rohani. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan dengan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, terutama bersama Santo Don Bosco yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam hati Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tetapi saya tidak akan melakukan dalam kepada saya, satu hal saja saya akan sembuh. Segenap tubuh Kristus yang kita sambut bahwa kita hidupkan. Amin.
Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur karena telah menerima rezeki surgawi sebagai bekal persiaran kami. Semoga kami pun Kau gerakkan untuk berbagi rezeki kepada saudara-saudari kami yang membutuhkan, dan tuntutlah kami menuju ke rumah-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Apakah ada pengumuman? Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat siang. Pada siang hari ini pukul 11 kurang 5 menit, cuaca cerah secerah bumi kita semua. Bapak Ibu, puji syukur kepada Tuhan bahwasanya kita sudah dicerahkan dengan ibadah dengan bisa syukur pada siang hari ini kita telah menerima tubuh Kristus. Semoga apa yang kita terima kita doakan bersama pada siang hari ini senantiasa memberikan berkah yang berlimpah untuk kita masing-masing maupun di lingkungan Jogokaryan dan Hotel Bursa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan siang hari ini misa syukur bisa terlaksana dengan baik. Tentunya ini adalah atas kebersamaan kita di dalam satu hati kita, di dalam keluarga,
lingkungan Berposko Jogokarya. Dalam pelaksanaan misa syukur pada siang hari ini, kami mengaturkan terima kasih kepada Romo Andreas Varian Alpha Andriato PR yang telah memimpin misa syukur pada siang hari ini. Juga kami ucapkan selamat atas imamat, ulang tahun imamat yang ke-7. Kita aplaus untuk Romo Andreas. Dan kami mengaturkan terima kasih juga kepada Anin dan Mbak Ana yang sudah membantu lingkungan kita untuk mengiringi misa syukur pada siang hari ini. Dan juga kami mengaturkan terima kasih sedalam-dalamnya untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih yang telah bersama-sama mengikuti misa syukur ini, dan kita mensyukuri atas rahmat Tuhan pada siang hari ini. Semoga pengharapan dan belas kasih Tuhan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Selamat siang, berkat dalam. Terima kasih kepada umat Berposko Jogokarya yang selalu setia 2 bulan sekali. Jadi katanya 1 bulan sekali. Oh 2. Waktu sekali ada, iya benar. Soalnya katanya waktu bisa menang. Maksudnya kami para Romo katanya giliranmu. Jujur dewe Pak. Katanya orang kabeh. Ya, tapi 2 bulan sekali ya. Jadi pertemuan yang baik, yang rutin, semoga bisa semakin mengguyurkan paguyuban dia, agar semakin jabar. Meskipun saya melihat banyak anak-anak muda tahun 70-an. Maksudnya itu kan kalau Berposko kan pelindung orang muda, maksudnya meskipun dengan ini orang muda 70-an ini semangatnya itu orang muda sekali ya. Ya dia pengalaman kerja bakti. Terima kasih juga untuk semua para direktur timur, organis, kegiatan semuanya. Mari kita mohon berdoa. Tuhan bersamaku. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.